Jemaat Tuhan Shalom, kami menyapa Jemaat Tuhan dan juga berdoa Jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, diliputi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru yang kita nikmati di saat ini. Izinkan saya untuk mengajak Jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7 yang berkata, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Ketika kita membaca perikop ini, di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke-7, maka kita akan mendapatkan sebuah setting suasana yang begitu sibuk. Karena pada waktu itu ada sebuah kebijakan orang harus kembali ke kampung halamannya, tempat di mana dia dilahirkan untuk mendaftarkan diri. Ada lalu lalang, ada riuh rendah, ada orang-orang yang begitu sibuk. Ada rumah-rumah yang diwarnai dengan derai tawa karena bertemu dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Ada penginapan-penginapan yang terisi penuh karena ada banyak orang yang melakukan perjalanan. Ada kesibukan administratif di kantor-kantor dari pemerintah. Bahkan saya membayangkan di istana Herodes ada begitu banyak kesibukan yang dikerjakan. Para bangsawan pulang ke keluarganya masing-masing, disambut oleh Herodes, ada hidangan spesial, ada masakan spesial, ada hiburan spesial, ada suasana yang begitu ramai pada malam hari itu. Kesibukan, keramaian, lalu kemudian hiruk pikuk orang yang mengerjakan aktivitas itu, bahkan lampu-lampu di mana-mana tidak seperti biasanya. Bethlehem menjadi begitu riuh, begitu ramai. Ketika melihat terang benderang di kerajaan Herodes, orang berpikir, wah enak sekali tinggal di sana. Makanannya pasti enak, hiburannya pasti menarik, perhatian orang tertuju ke rumah-rumah mewah, ke penginapan-penginapan yang hangat, dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi di balik kemeriahan, kemegahan, kesibukan, riuh rendah orang yang ada pada malam hari itu, ada sebuah tempat kecil yang sunyi, yang sepi, yang hening. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang ingin untuk masuk ke tempat itu. Tetapi justru perhatian Allah ada di sana. Tetapi justru pengharapan dunia berasal dari sana. Firman Tuhan katakan, Kristus lahir di sebuah kandang yang hina, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang rendah, di tempat yang begitu sederhana dan diabaikan, tidak dipandang dan tidak diperhatikan. Istana dan kandang domba. Tetapi yang menarik, kandang domba justru dipakai Tuhan untuk menjadi denyut pertama keselamatan dibawa ke seluruh dunia. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sungguh Allah mengasihi manusia yang hina. Allah rela turun ke tempat yang paling hina untuk bertemu dengan orang-orang yang hina, orang-orang berdosa. Sehingga ketika Allah turun ke tempat yang paling hina, siapapun boleh datang. Karena keyakinan saya, kalau Yesus lahir di sebuah istana, belum tentu gembala bisa datang. Kalau Yesus lahir di sebuah rumah bangsawan yang berpengawal banyak lengkap senjatanya, belum tentu orang-orang biasa bisa masuk dan menyembah Yesus. Tapi ketika Yesus lahir di sebuah kandang hina, siapa saja boleh datang. Siapa saja punya kesempatan bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Sang Raja. Istana dan kandang domba. Kandang domba dipilih Allah,
untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia yang hina dan berdosa. Inilah pesan Natal. Saya bersyukur, kita semua bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita terus berpengharapan, keyakinan, dan juga bersyukur karena Tuhan mengasihi kita sekalipun kita manusia berdosa. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mewarnai hari kami dengan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, manusia berdosa, manusia yang hina, diberikan kesempatan untuk datang kepada Yesus. Anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan atas jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.